Mohon izin, Bu. Nah, oke. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadal 'uqula ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jalaha وأبطل ببراهين الحق شبه الباطل ومحاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أهل الصدق والوفاء. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ustaz kita, guru kita, Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Baitur Rahman, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Muhammad Alwi Al-Kaf, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan saya cintai. Saya dikasih waktu berapa menit ini? 20? 2 jam itu. 20 menit. Mohon jangan ditinggalkan tidur ya. Tidak lama, insyaallah 20 menit. Saya ringkas beberapa poin penting yang mungkin dapat kita petik dari kisah Al-Isra wal Mi'raj. Baik, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, saya nyebutnya adik aja ya. Kalau yang di sini tante-tante, adik-adik ini. Oleh karena saya pun alumni PTIK, cuman karena lebih tua. Entah kalau dari tampilan kira-kira lebih tua saya atau Pak Bait ini. Lebih tua dan lebih duluan keluar dibanding antum ya. Saya nyebutnya adik-adik lah. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra mansus fil Quran, artinya ditulis atau tertuang secara tekstual dalam Al-Quran, dalam firman Allah, dibacakan oleh qari kita yang Masya Allah suaranya, pokoknya suaranya Masya Allah gitu. Firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan orang yang mengingkari peristiwa Isra ini maka dia dihukumi kafir. Oleh karena peristiwa Isra mansus fil Quran, tertulis secara tekstual dalam Al-Quran. Ada dua peristiwa dalam hal ini. Yang pertama Al-Isra, kemudian yang kedua Al-Mi'raj. Para ulama menyebutnya Isra perjalanan bumi, Al-Mi'raj perjalanan langit. Perjalanan bumi dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan inilah yang menaiki buraq. Demikian dalam Sahih Al-Bukhari. Dan buraq ini adalah binatang surga. Digambarkan
dalam Sahih Al-Bukhari, bentuknya fawqal himar wa dunal baghl, lebih besar daripada keledai tapi lebih sedikit kecil dibanding kuda. Yadau hafirahu fi muntaha tarafaihi, jadi meletakkan atau meloncatkan kedua kaki depannya di ujung pandangan matanya. Jadi ujung pandangan matanya memandang sejauh itu, maka kedua kakinya loncat ke situ. Karena itu ini binatang bukan binatang dunia, tapi binatang surga, buruk. Di dunia ini nggak ada ternaknya, nggak bisa dibudidayakan ya. Rasulullah menaiki buruk ini. Singkat cerita, jalan dengan Jibril alaihissalam ditemani olehnya di beberapa tempat singgah. Di antaranya Yathrib itu Madinah, kemudian di Tursaina, kemudian di Bait Lahm, tempat kelahirannya Nabi Isa, dan beberapa tempat lainnya, sampailah kemudian di Masjidil Aqsa. Nah, di tempat-tempat tersebut Rasulullah turun salat 2 rakaat. Pelajaran pentingnya dari sini salah satunya adalah adanya anjuran untuk tabarruk bil amakinil fadilah, untuk mencari keberkahan dengan tempat-tempat yang mulia. Itu yang dicontohkan Rasulullah bagi kita. Tentu jalan tabarruk itu banyak. Nah, tetapi di antara upaya untuk mencari keberkahan, tabarruk artinya talabul barakah, salah satunya adalah tatabbu' asar atau al-amakinil fadilah, mencari-cari tempat yang memiliki kemuliaan atau al-musyarrafah. Nah, ada banyak, termasuk salah satunya, misalkan mengapa kita diperintah untuk itu, salah satunya disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Jazari. Beliau mengatakan min mawadhi' istijabati du'a quburus sholihin. Di antara tempat mustajab untuk berdoa adalah makamnya orang-orang soleh. Nah, karena itu bukan sebatas tradisi kita ziarah ke makam orang soleh, misalkan Wali Songo atau para wali Allah wilayah Jakarta, misalkan Kalibata, atau misalkan ke luar Batang, atau misalkan beberapa tempat lainnya, ada banyak. Tapi itu memiliki dasar di dalam syariat kita. Itu dicontohkan oleh Rasulullah dengan apa? Turun di beberapa tempat ketika Isra dan kemudian sholat 2 rakaat. Nah, di perjalanan ini juga Rasulullah melihat beberapa ibrah bagi umatnya ini. Melihat dunia, melihat perempuan yang sudah tua sebagai gambaran bagi dunia. Perempuan tua, keriput, peot, nah gitu. Dia berhias. Berhias, dia tangannya penuh emas ya. Mukanya itu bedaknya kira-kira 2 cm lah gitu atau lebih gitu. Tapi keriput gitu. Kira-kira ada nenek-nenek begitu, kira-kira bujang-bujang ini pada nafsu enggak itu. Ngelihat perempuan kayak begitu. Itu perempuan dunia seperti itu. Karena itu ada sebagian ulama mengatakan mengapa dunia disebut dunia? Oleh karena apa? Lidana atiha. Karena dunia ini apa? Dihinakan. Ada sebagian ulama mengatakan dunia dari akar kata dana yadnu dunuwan, ay quruba yaqruba atau iqtaruba yaqtaribu, artinya dekat. Summiyatid dunya dunyan lidunuwiha minal akhirah, karena dia dekat sekali kepada akhirat. Perumpamaan seperti orang tua, kira-kira besoknya udah tinggal mati udah, orang tua seperti itu. Banyak itu beberapa ibrah yang diperlihatkan dalam perjalanan Isra. Sampailah kemudian ke Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah ditunggu oleh para nabi Allah. Yang dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban disebutkan ada 124.000 nabi. Semuanya keluar dari kuburannya mereka masing-masing. Kemudian sholat berjamaah, Rasulullah jadi imamnya. Kan ada lagunya itu. Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina. Terus kunta fihim imaman wa kanu muqtadina. Nah, ini munsyid. Pelajaran pentingnya di sini apa? Bahwa
para nabi Allah yang walaupun mereka telah meninggal itu memiliki tasarruf. Apa tasarruf itu? Bahwa mereka itu meninggal bukan berarti lantas terputus kenabian mereka. Mereka masih memberikan manfaat. Rasulullah mengatakan itu dalam hadisnya. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Tuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Fa in ra'aitu khairan hamidtullaha alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Para wali Allah pun begitu. Para nabi Allah begitu. Bukan berarti setelah mereka wafat lantas terputus manfaatnya, terputus kenabiannya, terputus kewaliannya. Tidak. Mereka memiliki tasarruf. Mereka memiliki tasarruf. Bahkan dalam kisah para wali Allah itu banyak para wali Allah yang sering keluar dari makamnya itu kemudian bercampur dengan kita yang hidup-hidup ini. Kalau antum baca, ada kita misalkan At-Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu isinya dahsyat sekali kisah-kisah para wali Allah itu. Atau Jami' Karamatil Auliya karya Syekh Ismail Yusuf An-Nabhani. Dahsyat sekali. Saya cerita sedikit, dulu ketika seumuran antum ini mahasiswa S1 atau dari mulai tamat aliyah lah, kemudian S1, saya suka dengar cerita-cerita radio, dulu radio Kamandanu gitu atau apa kira-kira gitu. Termasuk baca buku, termasuk hobi saya. Saya ngumpulin buku-buku sastra karya Ahmad Tohari saya punya itu. Ahmad Tohari, mungkin kenal nggak Ahmad Tohari kalian? Itu sastrawan terkenal itu. Beliau punya banyak buku itu, misalkan ada trilogi yang sangat populer itu. Ada judulnya itu, trilogi ini 3 judul namanya. Pertama judul namanya Lintang Dukuh Kemukus, terus Serintil, terus judulnya itu Jelantera Biang Lala. Terus lagi buku-buku Anantatur saya punya banyak gitu. Tapi begitu saya berkenalan dengan kitab-kitab para ulama bercerita tentang kisah para wali Allah, itu kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah fiktif semua, itu jauh ternyata apa? Di bawah kitab-kitab para ulama kita. Dulu saya sering baca Wiro Sableng, saya masih ingat itu si Wiro Sableng itu, misalnya pukulan matahari, misalkan apa lagi? Pukulan kunyuk melempar buah. Ingat saya masih. Tapi ternyata apa? Karomah para wali Allah yang misalkan dikutip dalam kitab itu tadi, namanya At-Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu dahsyat sekali. Ada seorang wali Allah misalkan dia dalam keadaan sudah sepuh tua dan tidak banyak bisa beraktivitas, sudah di tempatnya saja, tapi dia orang soleh, wali Allah, tidak ada yang menunggui. Kadang-kadang saja keluarganya datang situ, sering kali keluarganya begitu datang situ, padahal orang yang nggak bisa kemana-mana, di situ aja di tempat tidurnya. Tangannya basah, wajahnya basah, kakinya basah. Ketika ditanya, nggak ada air, dari mana air? Ketika ditanya, kenapa itu basah? Tangan, kemudian wajah, kemudian kaki. Tiba-tiba dia berkata apa? Al-Imam Syafi'i datang mewudukan saya. Kisah semacam ini banyak itu dan dahsyat. Itu artinya para wali itu memiliki tasarruf. Nah, para nabi Allah begitu mereka keluar dari makamnya kemudian sholat bersama Rasulullah, mereka semua menjadi makmum. Nah, pokoknya kisahnya begitulah, panjang itu. Yang jelas ambil kesimpulan pelajaran penting di sini bahwa para wali Allah memiliki tasarruf. Memiliki tasarruf. Karena itu kita jangan sembarangan ngomong terhadap para wali Allah walaupun mereka sudah meninggal. Nah, kemudian Rasulullah naik yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj ini tidak lagi menaiki buraq, tetapi apa? Menaiki tangga. Oke, disebut dengan Mi'raj. Tangga ini terjulur dari langit ke bawah sampai ke bumi ini. Kemudian Rasulullah menaiki tangga itu, tapi tangganya bergerak. Ditarik oleh tangga itu, jadi mirip eskalator kalau bahasa gitu. Eskalator itu yang biasa di mall-mall itu, naik sampai ke langit pertama. Kemudian diketuk pintu langit tersebut, karena langit itu dia jism kasif, dia memiliki volume begini, bahkan lebih keras daripada bumi. Jadi langit itu bukan asap atau semacamnya, tetapi dia memiliki fisik,
memiliki volume, bahkan lebih keras daripada bumi. Ashaddu salabatan minal ard. Yang karena itulah penciptaan langit itu sangat dahsyat. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menjadikan langit sebagai apa? Alatul qasam, alat untuk bersumpah. Banyak sekali itu. Was-samai wat tariq. Terus apa lagi? Was-samai dzatil buruj. Terus apa lagi itu? Afalam yanzuru ila as-sama kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Banyak itu dijadikan apa namanya ibrah oleh Allah karena dahsyat. Tidak ada tiangnya di atas itu. Kalau tumplak ke bumi habis kita. Naik ke langit, kemudian diketuk pintunya oleh Jibril, kemudian ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa? Jibril. Kemudian bersama siapa engkau? Bersama Muhammad, afdhalu khalqillah. Kemudian dalam Sahih Bukhari ini, apakah sudah saatnya dia dimi'rajkan? Sudah. Dibukakan pintu kemudian masuk. Di langit itu penuh dengan para malaikat. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam Ibn Hibban, Rasulullah bersabda, "Ma mawdi'u arba'i asabi' fis samawati illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun." Jadi langit yang 7 lapis itu penuh dengan para malaikat. Tidak ada ruang kosong antara 4 jari kecuali setiap ruang itu ada malaikat yang sedang berdiri atau ruku atau sujud. Catatan pentingnya, langit itu tidak boleh dikatakan tempat bagi Allah. Hati-hati memahami firman Allah dalam suratul Mulk, "A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard." Man fis sama bukan Allah bertempat di langit. Langit itu penuh dengan para malaikat Allah. Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, karena itu akidah kita, akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, akidah saya dan akidah kita semua. Akidah kita semua Ustaz. Asy'ariyah Maturidiyah, jumhur hadil ummatil asyairah hujajuhum qawiyatan wasafirah. Meyakini akidah kita, pegang teguh, Allahu mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Ini menjadi konsensus ijma' para ulama kita antar generasi umat Islam dari masa ke masa. Ijma' ini dikutip diantaranya oleh al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Di bagian akhir beliau mengutip ajaran-ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara yang disebutkan oleh beliau, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ahlus Sunnah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, serta Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Karena itu tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit, tidak boleh dikatakan ada di mana-mana, tidak boleh dikatakan terserah yang di atas. Tersebar tuh kata-kata begitu. Siapa di atas? Pokoknya tidak di atas ini. Makhluk Allah di arah atas. Bulan, bintang, langit. Allah bukan benda. Allah maha suci dari tempat dan arah. Naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus naik kedua, ketiga, sampai keempat dan sampai ketujuh bertemu dengan beberapa Nabi Allah. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini 2 orang bersaudara. Kemudian langit kelima Nabi Idris, kemudian langit keempat Nabi Idris, 5 Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap langit penuh dengan malaikat. Naik lagi lebih daripada langit ketujuh, lebih atas lagi, sampailah Rasulullah ke suatu tempat, yang di tempat itu Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah, mendengar kalamnya dan melihat Allah bifuadihi, dengan hatinya. Catatannya,
bukan berarti bahwa Allah berada di tempat tersebut, tetapi Rasulullahnya yang ada di situ. Adapun Allah ada tanpa tempat. Pahami ini penting. Karena beberapa mubalik menyebutkan Rasulullah naik untuk tujuan bertemu Allah. Enggak ada di kitab apapun itu bahwa Rasulullah melihat Allah. Iya. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini udah sampai mana hafalannya? Hah? Persis sama dengan Nabi Musa alaihi salam, juga mendapat wahyu langsung dari Allah. Di mana kejadiannya? Di mana? Di Gunung Tursaina. Di mana Gunung Tursaina? Nggak ada yang tahu? Belah sono Cengkareng. Gunung Tursaina bukan berarti bahwa Allah ada di gunung tersebut. Nabi Musanya yang ada di situ. Bahwa Rasulullah juga ketika Mi'raj mendengar kalam Allah, sehingga Rasulullah juga digelari kalimullah sama dengan Nabi Musa. Bahkan Rasulullah lebih tinggi derajat kalimullahnya dibanding Nabi Musa. Bukan berarti bahwa Allah ada di tempat tersebut, tetapi Nabi Musa yang ada di Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, karena itu misalkan ini banyak dijelaskan oleh para ulama kita, misalkan dalam Aqidatul Awam, Sayyid Al-Marzuki mengatakan wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Di sini ada kata-kata min ghairi kaifin wa hisar. Ketika Mi'raj Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah, itu perintah salat. Bahkan ketika Mi'raj Rasulullah dengan hatinya, bifuadihi, ingat-ingatin, dengan hatinya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya melihat Allah yang bukan sebagai benda, ada tanpa tempat, tanpa arah. Diungkapkan oleh Sayyid Al-Marzuki min ghairi kaifin. Apa artinya kaif? Kaif itu sifat benda, bukan dengan sifat-sifat benda. Wal hisarin, dan tanpa batasan, artinya tanpa tempat. Bukan berarti bahwa Rasulullah ketika Mi'raj melihat Allah oleh hatinya, bukan berarti bahwa Allah ada di tempat tersebut, bukan berarti berhadap-hadapan, bukan berarti Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, hasya lillah. Allah tidak seperti itu. Dapat dipahami ini? Penting ini. Karena beberapa mubalik menceramahkannya begitu. Menceramahkannya artinya memahamkan kepada orang bahwa Allah ada di atas. Na'udzubillah. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak membutuhkan kepada arsy. Sebelum menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Setelah menciptakan arsy, Allah tidak berubah. Tidak kemudian Allah bertempat pada ciptaannya. Karena itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau mengatakan apa? Kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, oleh karena tempat ciptaan Allah. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat, tetap pada sifatnya azaliyatun abadiyah. Sifat-sifat Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak membutuhkan kepada tempat karena tempat ciptaan Allah. Paham ini ya? Waspadai keyakinan yang mengatakan Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Saya sebut aja Wahabi jelek. Keyakinan mereka, waspadai ini. Sekarang mereka menamakan dirinya apa? Salafi kata mereka. Saya menyebutnya Alafi atau Talafi. Nauzubillah. Itu yang sebenarnya disebut akidah tasybih oleh para ulama kita. Dahulu ada kelompok namanya Hasyawiyah.
Itu sekte dari Musyabbihah, Mujassimah. Salah satunya Hasyawiyah. Karena banyak sekali sektenya, ada Sawatiyah, ada Hasyawiyah dan lain sebagainya. Hasyawiyah itu mereka berkeyakinan bahwa Allah, kata mereka, bertempat di atas arsy, bahkan duduk di atas arsy. Nauzubillah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata, "Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi." Allah menciptakan arsy bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, tetapi apa? Izharan liqudratihi, untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Ini bagian penting di sini nih, terkait al-Isra wal Mi'raj. Walaupun sebenarnya ketika Mi'raj Rasulullah ini banyak sekali ini hikmah-hikmah dan ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik, karena ketika Mi'raj Rasulullah banyak melihat keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam atas. Dan itu diantara tujuan atau hikmah al-Mi'raj. Melihat surga, melihat al-Baitul Ma'mur, melihat misalkan apalagi pohon sidroh, melihat dan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya dilihat ketika Mi'raj. Saya kira ini saja yang hendak saya sampaikan. Udah 20 menit. Hah? Kalau mau dipanjangin gak apa-apa, kita panjangin. Tapi jangan ditinggalin. Tinggalin saya ngomong dewek. Ngomong sendiri. Kalau panjangin. Kalau panjangin silakan, saya pulang duluan. Ya mudah-mudahan walaupun singkat dapat bermanfaat. Ada sedikit tambahan ini. Ada kisah. Karena ini menyangkut hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu Rasulullah turun sampai ke langit 6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu?" Semula kata Rasulullah 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Irji' ila rabbik," kembalilah ke Tuhanmu. "Sal rabbaka takhfif," mintalah kepadamu untuk diringankan. Nah, jadi irji' ila rabbik, redaksinya begitu dalam Sahih Muslim. Tapi penjelasannya para ulama menjelaskan. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis-hadis ini. Para ulama juga menjelaskan yang dimaksud kembali ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Irji' ila rabbik artinya apa? Kembali ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Sal rabbaka takhfif, mintakan keringanan dari Tuhanmu. Kemudian diringankan, turun lagi, berapa? Kata Nabi Musa, ditanya lagi, sekian. Kata Nabi Musa, masih banyak, balik lagi. Kemudian balik lagi sampai, kata Rasulullah dalam riwayatnya, hatta taraddadtu. Jadi turun naik hingga kemudian ditetapkanlah jumlahnya berapa? Jumlahnya menjadi berapa? Jadi 5 waktu. Hatta stahya itu Rabbi disebutnya begitu kata Rasulullah. Nah, tetapi 5 ini sama dengan 50 waktu. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Musa itu berperan besar bagi umat Rasulullah. Bukan karena Nabi Musa kita sholat 50 waktu. Coba itu, bisa dibayangin 5 waktu aja banyak yang kagak ngerjain. Bagaimana 50 waktu? Nabi Musa sudah meninggal belum? Sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa para nabi walaupun sudah meninggal memiliki tasarruf. Besar jasa Nabi Musa itu kepada kita sebagai umat Rasulullah. Kalau enggak, 50 waktu gempor kita sholat. 5 waktu aja pada ogah. Sebagian ulama lain menambahkan bahwa Nabi Musa di samping berikan manfaat bagi kita sebagai umat Rasulullah, mengapa Nabi Musa menyuruh bolak-balik Rasulullah ke tempat di mana beliau mendapatkan wahyu? Karena Nabi Musa senang melihat Rasulullah, wajahnya bersinar. Sampai apa? Katakan oleh sebagian ulama, Nabi Musa tidak ingin berpisah darinya. Ngakalinnya begitu, balik lagi sana. Ntar balik lagi ketemu lagi. Balik lagi, ketemu lagi. Waduh, berkali-kali. Itu karena Nabi Musa
melihat dari wajah Rasulullah nur, daripada cahaya yang itu tidak didapati dari siapapun dari seluruh makhluk Allah. Nah, itu faedah kedua. Banyak faedah-faedah yang lain, termasuk salah satunya yang hendak saya sampaikan bahwa para wali Allah dan terutama para nabi Allah, mereka memiliki tasarruf. Tetap mereka berbuat apapun yang mereka kehendaki dengan izin Allah. Jangankan para nabi Allah, orang-orang yang wafatnya syahid, disebutkan dalam Al-Quran apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun. Terus walakin la tash'urun bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam ayat lain bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihin. Itu artinya mereka memiliki tasarruf di kuburan mereka. Jadi tidak benar mengatakan orang udah mati udah habis selesai urusan, enggak ada kaitan lagi sama orang yang hidup. Kata siapa ya? Masih punya baik kaitan dengan orang-orang yang hidup mereka itu. Dan doa kita bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal juga bermanfaat sampai pahala amal soleh kita. Dan kalau doa udah jelas sebutkan dalam Al-Quran, bahkan amal-amal soleh lainnya apapun bentuknya, jika kita niatkan bagi orang yang sudah meninggal, sampai kita yang hidup memiliki tasarruf, mereka yang sudah meninggal yang dimaksud dalam hal ini ashabul fadilah, orang-orang yang memiliki keutamaan juga memiliki tasarruf. Nah, ini diantara beberapa bagian penting yang harus kita pegang teguh terkait keyakinan, karena menyangkut keyakinan. Saya kira ini saja yang hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ringkas dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.